Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang kurva normal baku dan kegunaannya. Di sini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama distribusi normal baku, yang kedua tabel distribusi normal baku, yang ketiga prosedur pengujian hipotesis. Dan ketiga-tiganya ini saling berhubungan. Yang pertama, distribusi normal baku. Apa itu distribusi normal baku? Distribusi normal atau sering juga disebut dengan distribusi Gauss, sesuai dengan nama penemuannya. Distribusi normal merupakan model distribusi yang paling penting dalam statistika dan banyak digunakan dalam statistika inferensial sebagai acuan untuk pengujian hipotesis. Distribusi normal memiliki kurva berbentuk lonceng yang simetris, sehingga nilai min, median, dan modus terletak pada satu titik, serta dibentuk dengan N yang tak terhingga. Dua parameter yang menentukan distribusi normal adalah rata-rata hitung atau mu dan simpangan baku. Jadi kemarin kalian sudah mempelajari tentang rata-rata dan simpangan baku ya. Nah, itu harus diingat selalu. Maksudnya nanti untuk rumus-rumus atau uji-uji ke depannya pasti berhubungan dengan rata-rata dan simpangan baku. Adapun rumus dari distribusi normal baku adalah ZI sama dengan XI dikurangi X bar per S. Jadi XI ini adalah datanya, X barnya ini adalah rata-rata, S-nya adalah simpangan baku. Distribusi normal baku memiliki beberapa karakteristik, yaitu A. Yang pertama unimodal, yaitu hanya memiliki satu modus. Modus itu kemarin apa? Nilai yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Yang B, simetris, yaitu jika dibelah dua, setengah bagian pertama identik atau sama dan sebangun dengan setengah bagian kedua. Yang C, identik, yaitu ukuran gejala pusat atau min, median, dan modus besarnya sama antara min sama dengan median sama dengan modus. Jadi min, median, modusnya hasilnya sama atau nilainya sama jika ditransformasi ke skor baku atau Z sama dengan 0. Yang D, asimptotik. Asimptotik kemarin sudah belajar tentang ukuran keruncingan sama kemiringan ya. Asimptotik, yaitu data yang berada pada distribusi berasal dari skor terkecil hingga skor terbesar berasal dari data kontinu. Maka tidak ada data yang memiliki peluang sama dengan 0. Dengan demikian, kurva normal tidak pernah menyentuh garis dasar. Yang E, distribusi dari kurva normal yang standar atau baku memiliki rata-rata sebesar sama dengan 0 dan simpangan baku sebesar sama dengan 1. Jadi ini ya, jadi digambarkan kurva normal bakunya seperti ini. Tadi dia simetris. Iya, simetris kan ini ya. Maksudnya simetris kan jika dilipat kanan sama kiri sama. Identik, jadi identik min, median, modusnya besarnya sama. Asimptotik, jadi dia tidak akan menyentuh kurva 0, maksudnya 0 ini kan tidak akan menyentuh. Jadi ini kalau ke kanan terus tidak akan menyentuh ini nolnya, ini sumbu nolnya tidak akan menyentuh. Begitupun juga yang ke kiri. Jadi ke kiri sampai tak hingga negatif tak hingga itu tidak akan menyentuh angka 0. Ini juga kalau ke kanan sampai positif tak hingga tidak akan menyentuh angka 0. Seperti itu. Jadi ini adalah gambarnya atau sifat-sifat ini bisa digambarkan dengan gambar seperti ini. Jadi normal baku itu gitu, seperti ini ya. Sekarang cara mencari luas kurva normal baku. Luas daerah kurva normal dapat dilihat dalam tabel distribusi normal baku. Jadi nanti ada tabelnya. Maksudnya tabel itu adalah acuan kita mencari nilai distribusi normal baku. Luas wilayah kurva normal baku dibagi menjadi dua bagian sama besarnya pada Z sama dengan 0. Dengan demikian, luas wilayah skor Z positif dan negatif masing-masing adalah 50% atau 0,5. Jadi kalau yang positif ada di ruas kanannya 0, negatifnya di ruas kirinya 0.
Jadi luas keseluruhannya adalah 1 atau 100%. Maksudnya 1 itu 1 bagian gitu ya. Tabel kurva normal baku terlampir terdiri dari baris dan kolom. Kolom menyatakan harga Z dalam desimal satuan dan baris menyatakan harga dalam desimal puluhan. Jadi nanti kita belajar ya. Nah, ini maksudnya kolomnya menyatakan harga Z. Kolom itu kan berarti yang ke atas ke bawah ya. Jadi yang ke sini adalah desimal satuan. Maksudnya satuan itu jika ada 0,15. Jadi satuan itu 0,1-nya. Dan baris menyatakan baris itu yang horizontal. Harga dalam desimal puluhan. Nah, seandainya tadi kan saya mencontohkan 0,15. Berarti mencarinya yang vertikal 0,1, yang horizontal adalah 0,05 gitu ya. Jadi yang barisnya menyatakan harga dalam desimal puluhan, yang ini adalah desimal satuan. Jadi nanti kita belajar tentang ini ya, ini masih teori dulu. Nah, cara mencari luas dari skor Z tertentu dalam tabel kurva normal. Yang pertama, hitung Z hingga 2 desimal. Tadi ya, seperti saya maksudnya 2 desimal di belakang koma maksudnya. Jadi kalau seandainya ada nilai 0,1585, nah gitu, atau 0,1531 gitu ya. Nah, yang diambil yaitu 0,15. Nah, 31 itu kalau 35 sama 3 kan kalau dibulatkan karena kurang dari 5 berarti 0,15. Karena setelahnya itu angka 3, otomatis kan dibulatkannya tetap ke bawah ya. Jadi 0,15. Nah, seandainya 0,158 jadinya kan 0,16 karena yang akan ditinggalkan nanti yang akan dibuang adalah angka 8 kan setelahnya angka 5. Nah, itu dibulatkan ke atas. Jadinya 0,16 seperti itu. Yang pertama, hitung Z hingga 2 desimal. Yang kedua, gambarkan kurvanya. Jadi kurvanya mulai dari berapa nanti yang diketahui. Jadi kalau yang ini 0 sampai positif Z, seandainya positif 1,63. Nah, ini positif kan. Nah, kalau yang seperti ini karena di kirinya 0 berarti negatif. Jadi seandainya negatif 1,63 sampai 0. Nah, seperti itu. Yang ketiga, misal skor Z sama dengan 0,13 dalam tabel melihat skor Z pada kolom. Tadi kan ya yang satuan. Tadi ininya kolomnya atau yang vertikalnya 0,1. Kemudian melihat pada baris angka 3. 3-nya yang ini maksudnya ya. 3-nya itu yang satuannya. Nah, pertemuan skor Z sama dengan 0,1, kolom Z baris angka 0,1, dan angka 3, kolom angka 0,03. Nah, seperti itu. Jadi, carinya di sini adalah 0,1 pada kolom, 0,03 pada baris. Adalah besarnya luas Z sama dengan 0,3 yaitu 0,0517. Nah, gitu. Nah, seperti ini ya kita gambarkan. Tadi kan kita mau mencarinya adalah nilai besarnya luas Z sama dengan 0,13 ini. Jadi 0,1-nya dicari yang ke bawah, 0,1. Nah, ini kan ketemu 0,1. Nah, 3-nya itu adalah yang di satuan yang menjadi satuan. Dicarinya dari sini. Nah, ini adalah 3. Nah, pertemuan antara 0,1 sama 3 ini adalah ini. 0,0515. Lah, ini adalah luas dari Z sama dengan 0,13 ini luasnya. Jadi luasnya ini loh, ya, yang diarsir ini. Jadi ini adalah titik 0, sini 0 ya. Sini adalah garis yang ini adalah garis 0,13. Nah, besarnya luas yang diarsir semuanya ini adalah 0,0517. Dapatnya dari mana? Dari tabel distribusi normal baku. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini saya punya contoh. Nanti ada 10 kasus di sini. Contoh mencari luas daerah nilai Z. Yang pertama, jadi yang pertama seperti tadi ya, seperti caranya tadi. Carilah carilah luas daerah antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,54. Nah, seperti ini ya. Karena 1,54 itu adalah positif, otomatis ada di kanan angka 0. Jadi kalau digambarkan adalah 0 sampai 1,54. Nah, yang disuruh mencari adalah daerah yang diarsir, gitu ya. Nah, makanya Z-nya 0 dan Z2-nya adalah 1,54. Carinya gimana? Berarti kita mencari, karena ini 0 kan berarti kalau seandainya dikurangi kan tetap 0,0 ya. Karena ini 0 ya.
nanti terkecuali kalau bukan 0. Jadi kan kalau mencari luas itu adalah yang besar dikurangi yang kecil. Nah, karena ini yang dikuranginya tetap 0, kalau 0 itu tetap 0,0 ya luasnya. Nah, berarti cara mencarinya di tabel ini yang ini, 1,54. Nah, kita cari yang di tabel. Tabelnya ada di slide selanjutnya, 1,54 ya. 1,54. Nah, gini caranya. Mana? 1,5. Nah, ini ya. 1,5 ke bawah, berarti 1,5. Enggak ada ya, lanjut. 1,5. Nah, 1,5 di sini. Nah, tadi kan yang disuruh mencari 1,54. Berarti 0,04 dah di sini. Nah, 1,5 sama 0,04. Nah, ini kan. Nah, ketemu 0,4382. 0,4382. Coba dilihat. Coba dilihat 0,4382 ya. Nah, benar kan ya? Nah, 0,4382. Nah, seperti itu. Jadi cara membacanya tabel, kalian juga harus benar. Ibu, tabelnya nanti dapatnya dari mana? Kalian bisa ambil dari buku statistika apapun yang ada tabel distribusi kurva baku yang nilai Z. Boleh. Atau cari di internet, ada banyak, semuanya ada pasti gitu ya. Jadi kalau nanti UAS nanti pasti harus boleh buka buku, maksudnya boleh buka buku itu bukunya isinya tabel distribusi normal. Tabelnya nanti banyak, bukan tabel Z saja. Nanti setelah ini kalau kita mempelajari uji apa pasti ketemu harus lihat tabelnya beda lagi gitu ya. Nah, kita lanjut. Luas daerah nilai Z. Yang kedua, kasusnya dari negatif. Negatif 2,53 dan Z sama dengan 0. Nah, ini kan dari negatif kan ya. Negatif berarti kan gambarnya ada di kiri. Jadi negatif 2,53. Nah, berarti ini Z2-nya adalah negatif 2,53 sama 0. Nah, karena 0 lagi, kalau dikurangi kan tetap 0. Berarti otomatis yang dicari yang ininya aja. Nah, Ibu negatif ada nggak di tabel? Tidak ada. Tetapi karena kan negatif itu hanya menunjukkan bahwa daerahnya ada di kirinya 0. Kalau positif ada di kanannya 0. Nah, karena luas kan tidak ada yang negatif hasilnya. Tetapi ini kan Z2 ini kan hanya angka. Angka yang berada di kirinya 0 adalah negatif gitu ya. Nanti luasnya tidak negatif karena luas itu tidak ada yang negatif. Jadi kita cari di tabel ya 2,53. 2,53. 2,53 berarti otomatis kita cari 2,5. Ini enggak ada ya 2,5. Enggak ada. 2,5 belum ada lagi. Nah, ini cari 2,5 di sini ya. Ini 2,5. Tiganya berarti 0,03. Nah, ini ketemu. 2,53 ketemunya di sini. 0,4943. 0,4943. Cek dulu. 4943. 0,4943. Nah, benar ya? 0,4943. Begitu. Nah, sekarang lanjut lagi yang kasus yang ketiga. Nah, kasus yang ketiga, dia daerahnya ada dua, maksudnya ada di kanan juga ada di kiri, tetapi dia simetris ini. Kita simetris ya, dari negatif 1,62 sampai positif 1,62. Nah, gimana cara mencari luas daerah seperti ini? Nah, otomatis kan Z2-nya ada di sini, Z1-nya ada di sini. Z2 sama Z1 bebas, mau yang mana aja gitu. Yang penting tahu daerahnya di mana gitu ya. Nah, otomatis kita mencarinya, ini kan berarti 0 sampai negatif 162, atau 0, yang ini 0 sampai 1,62 ya. Otomatis kan ditambah, karena dua daerah itu ada di kiri 0 sama di kanan 0. Yang ininya aja berapa? Yang 1,62 dah ini kan. Jadi cara mencarinya sama, ada yang di tabel distribusi kurva normal baku itu tadi sama. Mencarinya 1,62 semua, karena 1,62 ketemunya yang di tabel ini 0,4474. Nah, ini juga 0,4474, tinggal ditambahkan. Nah, ketemunya adalah 0,8948. Nah, kalau ini kan tinggal dikalikan 2 gitu aja ya. Maksudnya mau dicari yang kanan saja boleh, yang kiri saja boleh. Tinggal dikalikan 2. Ya, sekarang yang D. Dia ada di
di kiri 0, tapi kiri semuanya, tidak sampai 0 ini, tidak sampai titik 0. Jadi negatif 2,75 sampai negatif 1,52. Nah, ini gimana? Nah, berarti cara mencarinya adalah cari dulu 2,75 sama 1,52. Nah, ini kenapa Bu dikurangi? Kan kalau mencari luas itu adalah yang besar dikurangi yang kecil. Gitu ya. Jadi ini cari dulu 2,75 1,52. Kita cari 1,52 dulu. 1,52. 1,52 ya. 1,52 di sini, 1,52 di sini nih. Nah, 4357. 4357. 4357. Nah, di sini ya. Nah, berarti yang kiri dulu dikurangi yang kanan. Yang mana aja pokoknya yang besar ya, gitu ya, yang nilainya lebih besar itu dikurangi gitu. Pokoknya kan hasil selisihnya kalau mencari luas itu gitu ya. Yang besar kan yang ini, ketemu yang ini dikurangi jadi 0,0613. Nanti bisa dicocokkan sama kalian pada tabel distribusi ya. Sekarang contoh selanjutnya. Nah, ini positif semua, tadi kan negatif semua di sini. Nah, positif semua. Nah, berarti tetap mencarinya 2,54 1,42. Nah, ini ya ketemunya. Karena yang besar dikurangi yang kecil, ketemu 0,0723. Nah, sekarang yang ini, yang kasusnya ini, di kanannya 0, tetapi dia sampai tak terhingga, sampai nggak tahu ke kanannya sampai mana. Makanya dia 0,5 dikurangi, kan cara mencarinya kan 1,75 dulu di tabel. Nah, 1,75 ketemunya 0,4599. Nah, ini 0,5 dari mana? Kan tadi dianggap ya, kalau ini adalah semua kurva ini adalah satu bagian. Jika dibagi menjadi dua secara simetris, ini kan yang membaginya adalah 0, berarti yang kanan itu adalah setengah, yang kiri adalah setengah, ya kan ya? Nah, yang setengah itu kan kalau ditulis desimal adalah 0,5. Jadi dianggap ini semuanya yang kanan ini adalah 0,5 ya, sampai tak terhingga positif. Nah, berarti 0,5 dikurangi tabel yang ketemunya dari 1,75. Nah, ketemu ini luasnya. Karena dia nggak tahu sampai mana, yang penting positif tak hingga. Dia nggak ada batasnya di sini, gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini kebalikannya yang tadi, dari negatif tak terhingga sampai negatif 1,75. Otomatis yang dicari kan negatif 1,75 dulu di tabel. Nah, berarti ya tetap 0,5 dikurangi ini. Sama kan ya hasilnya yang samanya tadi ya. Jadi kan sebenarnya luas itu kan sama. Kalau ininya batasnya sama ya, meskipun di kiri ataupun di kanan. Karena luas itu tidak ada yang bernilai negatif. Nah, sekarang yang selanjutnya. Jadi dia di sini adalah kasusnya dari negatif sampai tak terhingga positif. Jadi otomatis kan ada dua daerah. Jadi mulai dari negatif 1,52 sampai 0 dan 0 sampai tak terhingga positif ke sini. Nah, berarti kita mencarinya di tabel adalah 1,52. 1,52 ketemunya 0,4357 ditambah 0,5. 0,5 itu hasil dari ini, yang setengahnya ini. Jadi mulai dari 0 sampai tak terhingga positif ini adalah semuanya nilainya 0,5. Nah, ketemunya ini. Jadi kan ditambah dia, gitu. Lanjut. Ada dua lagi. Nah, ini sama tadi karena tetapi dia dari negatif tak terhingga sampai 0,97. Kita cari 0,97 dulu. 0,97 ketemunya 0,3340. Nah, 0,5 ini dari mana? Dari ini. Yang negatif tak terhingga sampai 0 ini 0,5. Nah, ketemu 0,8340. Nah, kalian nanti mempelajari lagi ya dan dicocokkan dengan tabel. Bagaimanapun tabelnya Anda seandainya Anda mencari di Google. Tabelnya sama nggak Bu? Gitu. Nanti bisa ditanyakan gitu ya. Nah, yang terakhir dia dari negatif sampai positif. Nah, karena ini ada dua daerah sama seperti yang tadi ya. Ada dua daerah berarti ditambah daerah yang ini berarti cari 1,43 dulu ketemu ini 0,4236. Yang 2,53 ketemunya 0,4943 ditambah karena dia ada dua daerah gitu ya. Nah, kalian mempelajari lagi ya ini untuk contoh-contohnya. Nanti kita Ibu kasih
soal yang seperti ini untuk mencari luas daerah. Jadi kalian bisa, oh ini kasusnya seperti ini. Tadi kan ada 10 kasus ya. Jadi bisa dicocokkan, bisa dipelajari lagi dengan dicocokkan dengan tabel gitu ya. Nah, ini adalah tabelnya. Ini hanya sebagian aja ya, ini tabelnya. Nah, sekarang lanjut prosedur pembahasan yang ketiga, yaitu prosedur pengujian hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Jadi nanti kalian bisa baca ya di buku, dari buku manapun, apa sih hipotesis itu. Jadi hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Jadi intinya hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi kita menduga seandainya kita itu melakukan penelitian. Penelitiannya kan pembelajaran di sekolah Miftahul Huda gitu ya, Miftahul Huda, kelas 8A sama B. Jadi saya itu mempunyai hipotesis gini, kalau kelas A itu lebih baik hasil belajarnya daripada kelas B. Nah, kan saya hanya menduga aja, nggak ada buktinya. Nah, menduga itu loh namanya hipotesis gitu. Jadi kita harus punya dugaan dulu. Karena kenapa kita jadi kan biasanya dilihat dari hasil UTS yang kemarin. Nah, bahwa nilainya itu ternyata rata-ratanya bagus yang A daripada kelas B. Nah, dari situ kita duganya, maksudnya seperti itu. Tetapi ketika kita penelitian dan nanti hasilnya itu tidak sesuai dengan dugaan kita atau hipotesis yang kita ajukan, boleh. Jadi sesuai aja gitu. Jadi yang penting kita punya hipotesis dulu. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah pengertian dari hipotesis ya. Selanjutnya, prosedur pengujian hipotesis. Jadi, pengujian hipotesis merupakan langkah akhir dari kegiatan statistika inferensial sebelum menyimpulkan. Nah, tadi kan, jadi sebelum disimpulkan, apakah hipotesis yang kita ajukan tadi? Seandainya tadi kan saya mengajukan bahwa kelas A itu hasil belajarnya lebih baik dari kelas B. Nah, sebelum kita menyimpulkan, ternyata setelah penelitian benar. Oh, benar, kelas A itu adalah lebih baik daripada kelas B. Nah, itu kan berarti kita harus melakukan banyak berbagai rangkaian namanya kegiatan statistika. Jadi kita ambil data dulu, pokoknya intinya kita penelitian dulu. Nah, sebelum kita menyimpulkan, berarti kan apakah benar tadi hipotesisnya itu yang kita ajukan? Nah, seperti itu. Jadi hipotesis itu sebelum kita menyimpulkan. Tujuan dari pengujian hipotesis adalah menguji parameter populasi berdasarkan sampel yang digunakan agar dapat disimpulkan secara general. Nah, nanti kita belajar ya tentang ini ya. Nah, kesimpulan suatu penelitian berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima atau ditolak. Nah, nanti kita belajar tentang H0, H1. Maksudnya itu hipotesis atau apa ya, simbolnya dari hipotesis gitu ya. Pada waktu pengujian hipotesis ada dua pilihan, yaitu menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. Maksudnya, apakah benar hipotesis yang saya ajukan tadi? Jadi kalau benar, otomatis kita terima. Kalau salah, ya ditolak. Seperti itu, untuk menyimpulkan. Untuk memudahkan penentuan pilihan dari salah satu alternatif yang ada, maka digunakan rumusan-rumusan hipotesis yang biasanya dinyatakan dengan huruf H0 dan H1 atau HA. Jadi biasanya kalau H0 pasti H0, H1 ini ada yang menggunakan HA. Gitu. Biasanya H1 boleh, HA boleh. Penetapan dari salah satu pernyataan hipotesis, yaitu H0 dan H1, digunakan kriteria pengujian yang terdiri dari daerah penerimaan dan daerah penolakan atau daerah kritis. Maksudnya itu jika kita gambarkan dalam bentuk tabel tadi ya, dalam bentuk yang seperti gunung tadi ya, simetris seperti itu. Nah, ini saya kasih contohnya, seandainya dalam kasus penelitian seperti ini. Kasus dalam uji perbandingan. Nah, saya mempunyai hipotesis seperti ini, jadi menduga dulu terdapat perbedaan rata-rata belajar antara siswa yang menggunakan metode demonstrasi dengan siswa yang menggunakan metode ceramah. Maksudnya terdapat perbedaan, jadi nggak tahu itu perbedaannya yang mana yang lebih baik, yang penting terdapat perbedaan aja gitu ya. Yang mau saya duga, yang mau saya teliti itu seperti itu. Jadi saya merumuskan hipotesisnya seperti ini. Yang H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata belajar antara siswa yang menggunakan demonstrasi dengan siswa yang menggunakan ceramah, jadi tidak terdapat perbedaan. Yang H1-nya terdapat perbedaan. Nah, ini saya ajukan dulu hipotesisnya. Nah, setelah ini kan saya akan penelitian.
Nah, hasilnya penelitian itu apakah terdapat atau tidak terdapat? Kalau nanti ternyata terdapat perbedaan, maksudnya ternyata yang kelas A lebih baik dari kelas B ya, otomatis kan terdapat perbedaan. Otomatis H0 ditolak, H1-nya diterima kan, karena terdapat perbedaan. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, setelah seperti itu berarti kan H1-nya kita terima, ternyata kan terdapat perbedaan. Berarti kita simpulkan bahwa siswa yang menggunakan metode demonstrasi terdapat kesimpulannya ya ini, terdapat perbedaan rata-rata belajar antara siswa yang menggunakan metode demonstrasi dengan siswa menggunakan metode ceramah. Jadi ketika kita mau penelitian itu harus ada hipotesis dulu. Jadi biar nggak bingung, nanti sudah hitung uji-uji ini, mau menyimpulkan bingung, karena kita tidak tahu rumusan hipotesisnya di awal apa, seperti itu. Nah, nanti untuk rumusan hipotesis statistik ini ada simbolnya masing-masing. Kalau rata-rata pakai mu. Nanti kalau bukan rata-rata kan ada hasil belajar, prestasi belajar banyak ya. Nanti kita belajar. Nah, demikian mungkin ya untuk penjelasan saya. Penjelasan tentang kurva normal baku dan kegunaannya. Semoga bermanfaat. Nanti kita diskusi di forum jika ada pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.